semuanya? Pagi. Semuanya udah masuk ke dalam ruangan kelas atau masih ada yang di luar? Sudah masuk. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sebelum ibu absen, ibu mau kalian menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu 17 Agustus. Nah, untuk menyanyikan lagu 17 Agustus ini dengan suara yang lantang dan bersemangat ya. Kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama ayah masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Baiklah, selanjutnya, sebelum ibu absen, ibu mau kasih motivasi sedikit bahwa keadaan kita ini masih dalam keadaan penyebaran COVID-19. Jadi untuk hari ini yang masuk ke dalam kelas hanya setengah dari seluruh siswa. Jadi walaupun pembelajaran kita tidak seperti tatap muka, ibu harap pembelajaran kita ini dapat bermanfaat dan bersemangat. Selanjutnya ibu mau absen, panggil satu persatu ya. Nanti yang namanya ibu panggil kalian bisa acukan tangan. Yang pertama Elis, Hadir. Aisyah, Hadir. Naura, Hadir. Andin, Hadir. Raira, Hadir. Nabila. Nah, ibu mau mengulas sedikit. Kemarin kita sudah berbicara mengenai pelajaran tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini dalam memerdekakan Indonesia. Nah, tadi kita juga sudah menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu 17 Agustus. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar tentang apa? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai lagu yang baru saja kita nyanyikan, yaitu mengenai proklamasi. Nah, sebelum kita memasuki materi, ibu mau menunjukkan gambar terlebih dahulu. Ini ada yang tahu ini gambar apa? Bendera merah putih. Terus di bawahnya gambar pengibaran bendera merah putih. Nah, selanjutnya di sini juga ibu sudah menyediakan media untuk pembelajaran kita hari ini supaya pembelajaran kita menjadi pembelajaran interaktif. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu pada buku tematik halaman 6, anak-anak bisa buka buku halaman 20. Sebelum kita memasuki materi, ibu ada permainan sedikit. Jadi biar pembelajaran kita tidak terlalu tegang. Nah, ibu mau kalian berdiri. Kita berdiri semuanya. Nanti kita ada games. Sebelum kita memasuki pelajaran, ibu ada games, yaitu ice breaking, biar pembelajaran kita tidak terlalu menonton, agar kita relax pada pembelajaran hari ini. Nah, kalau ibu bilang Marina, tangannya ke pundak, 2 tangan ke pundak, terus menari, tangannya seperti ini di atas menara. Oke, nanti ibu yang menyebutkan, anak-anak yang memperagakan. Bisa? Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Ini kan volumenya masih sedikit. Nah, sekarang ibu dengan suara yang lebih cepat. Jadi kalian harus siap, oke? Mulai. Marina menari di atas menara. Terus Marina di atas menari menara. Terus Marina menari ya, Marina menari di atas
menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina di atas menari. Marina menari di atas menara. Oke, silakan duduk. Nah, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai lagu, ada kaitannya dengan lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, yaitu lagu 17 Agustus. Nah, hari ini pembelajaran kita pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, subtemanya itu rukun dalam perbedaan. Subtema 1, muatan terpadu pelajarannya IPS, seni budaya, dan matematika. Nah, pembelajaran kita hari ini 45 menit di dalam ruangan kelas karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita belajar lebih dari waktu itu. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini merupakan suatu wujud rasa nasionalisme kita terhadap para pejuang sudah memerdekakan Indonesia, sehingga kita dapat belajar dengan nyaman tanpa adanya jajahan dari negara lain, khususnya negara Belanda ataupun Jepang yang pernah menjajah negara kita. Baiklah, sebelum kita mulai ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran inti. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan media pembelajaran kita hari ini. Ada box proklamasi ataupun box Pancasila, kemudian ada media gambar. Nah, di sini Ibu akan pembelajaran kita hari ini itu berkaitan dengan pembelajaran kita pada minggu kemarin. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana negara-negara lain itu, bagaimana bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini. Nah, selain itu tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu 17 Agustus 1945. Nah, di sini Ibu sudah ada gambar. Nah, Ibu mau bertanya kepada kalian. Nah, ini yang pertama itu gambar apa? Bendera merah putih. Ya, ini adalah bendera negara kita, negara Indonesia. Kemudian di bawahnya ada gambar apa? Pengibaran bendera. Pengibaran bendera merah putih. Selanjutnya, Membaca nah, teks. selanjutnya ini adalah gambar presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Nah, ini adalah proses pembacaan teks proklamasi, di mana waktu pembacaan teks proklamasi negara kita mulai dibacanya teks proklamasi itu menandakan bahwa negara kita sudah terbebas dari jajahan para negara lain. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah berupa teks proklamasi yang menyatakan bahwa negara kita itu sudah merdeka. Jadi tidak ada lagi jajahan dari negara lain. Nah, selanjutnya ini juga ada tarian-tarian, khususnya tarian daerah Indonesia. Nanti kita juga akan belajar karena muatan pembelajaran kita hari ini ada IPS dan seni budaya. Nah, Ibu juga mau bertanya kapan bendera merah putih ini dikibarkan. Biasanya di sekolah itu kita kalau upacara bendera itu hari apa? Hari Nah, Senin. betul sekali. Jadi bendera merah putih ini dikibarkan pada hari-hari tertentu. Namun kalau pada hari-hari besar, namun kalau di sekolah itu biasanya dikibarkan pada hari Senin. Itu untuk menunjukkan wujud rasa nasionalisme kita sebagai untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mau kalian membentuk kelompok. Jadi untuk kelompoknya kita bagi jadi 2 kelompok, masing-masing 3 orang. Kelompok yang pertama ada Elis, Nabila, Ira, bisa duduk di sebelah kanan. Kemudian untuk Naura, Aisyah, dan Andin bisa duduk di sebelah kiri. Nah, duduk rame-rame. Pindah ke sebelah sini. Duduk lagi. Ya, oke. Kalau sudah membentuk kelompok, nanti kita akan masuk ke dalam materi. Nabila pindah ke belakang. Sekarang Ibu mau atur dulu posisinya. Nah, Elis maju ke depan sedikit. Nabila di sini. Oh, duduknya berhadapan karena kita mau diskusi seperti ini. Ira berhadapan ke sini. Nah, kemudian Kakak Andin menghadap ke belakang. Nah, duduknya seperti lingkaran. Oke.
sekarang kita lanjut ke materi. Nah, nanti Ibu mau minta satu perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan. Nah, di sini sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah mendengar teks proklamasi? Pernah. Nah, kalau pernah berarti kalian bisa menyebutkannya. Nah, sekarang kita baca sama-sama yaitu teks proklamasi karena ini ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, proklamasi itu adalah teks proklamasi ini dibacakan waktu negara kita sudah dinyatakan merdeka dari jajahan. Jadi kita baca sama-sama. Ibu yang membacakan terlebih dahulu, nanti kalian mengikuti apa yang Ibu baca. Bisa? Bisa. Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Jakarta, 17 17 Agustus Agustus 1945. 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi ini adalah teks yang menyatakan bahwa negara kita sudah merdeka dari jajahan negara lain. Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan bahwa negara kita itu pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain, yaitu ada Belanda. Belanda menjajah negara kita selama 350 tahun. Jadi lama sekali Belanda kita dijajah oleh Belanda. Kita susah untuk mendapatkan pendidikan, susah untuk mendapatkan hak asasi kita. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti selalu salah. Jadi kemudian ada Jepang. Jepang menjajah kita itu tidak lama, sekitar 3,5 tahun. Jadi detik-detik proklamasi itu sebelum dibacanya teks proklamasi pada tanggal 17 malam di rumah Laksamana Maida, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, itu dirumuskannya teks proklamasi. Jadi anak-anak harus ingat bahwa teks proklamasi ini dirumuskan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dan dihadiri oleh PPKI dan pemuda revolusioner. Nah, kemudian ada yang tahu siapa yang mengibarkan bendera pada gambar ini? Nah, jadi Ibu jelaskan bahwa pengibaran bendera itu dikibarkan oleh dua orang, yaitu Suhud dan Latif. Dan yang menjahit bendera merah putih pada saat itu yaitu Ibu Fatmawati. Nah, pintar sekali. Jadi yang menjahit bendera merah putih siapa? Ya, Ibu Fatmawati. Nah, di sini Ibu juga, jadi walaupun negara kita sudah merdeka, kita sebagai generasinya itu bertanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, di sini di dalam media ini sudah Ibu kasih gambar. Nah, ini berupa bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama yaitu kita harus saling tolong menolong. Jadi kalau ada teman kita yang kesusahan, kita harus saling bantu. Kita tidak boleh saling tidak peduli. Kemudian kita harus menghormati aturan, karena aturan-aturan di kita itu dibuat untuk dipatuhi agar kehidupan kita menjadi lebih tertib. Kemudian yang ketiga, kita harus mengamalkan mengamalkan perjuangan para pemimpin kita yang sudah mendahului kita, seperti kita harus rajin belajar, kemudian kita harus melestarikan budaya. Nah, budaya di kita itu ada banyak sekali, khususnya jenis-jenis tarian. Di Bangka Belitung itu ada namanya tari sambut. Kalau anak-anak pernah lihat, kita kalau pergi ada acara-acara besar itu biasa ada orang menari. Nah, itu namanya tari sambut. Kemudian ada juga yang sering kita dengar yaitu tari jaipong. Nah, tari jaipong itu berasal dari Jawa Barat. Nah, kemudian kita harus menghormati ras, suku, dan budaya. Jadi kalau kita melihat orang yang kulitnya hitam, kita sedangkan kita kulit putih, kita melihat orang yang kulit hitam, kita tidak boleh mengejek. Kita harus saling menghormati karena itu adalah keanekaragaman bangsa Indonesia, yaitu seperti yang ada di semboyan Pancasila,
itu berbeda-beda tetap 1, 2. Oke. Sekarang anak-anak buka halaman 20, itu ada soal. Ini Ibu kasih buku untuk didiskusikan. Nanti kalau sudah jawabannya nih Ibu bagi satu-satu. Nah, selanjutnya untuk jawabannya bisa dikerjakan di buku yang sudah Ibu kasih tadi. Nah, soalnya itu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, untuk jawabannya bisa ditulis. Nanti untuk perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk menjelaskan isi dari yang sudah didiskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Nah, udah selesai belum mengisi jawabannya di dalam kertas? Sudah. Nah, Ibu mau satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Nah, kelompok 1 itu siapa perwakilannya? Naura. Oke, Naura dulu, nanti dilanjutkan dengan kelompok 2. Nah, untuk hasil jawabannya bisa dibacakan di depan biar teman-teman yang lain bisa mendengarkannya. Baca dengan suara yang keras. Nah, sembari Naura membaca, Ibu akan memberikan penilaian bagi kelompok yang aktif dalam berdiskusi. Dan untuk yang maju ke depan juga akan mendapatkan nilai. Ya, baca. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban: sekolah, upacara bendera, menghormati orang lain, dan mentaati peraturan. Nah, jadi bisa Ibu pinjam. Nah, jadi jawaban dari kelompok 1, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Naura bisa duduk. Kita kasih aplaus dulu untuk Naura. Nah, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Ibu tambahkan, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Naura bahwa tadi Ibu juga sudah menambahkan sekolah itu juga sebagai wujud untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau kita mempunyai pendidikan yang tinggi, kita dapat mempertahankan, kita dapat membela negara kita dari isu-isu yang tidak benar. Kemudian yang kedua, upacara bendera. Nah, upacara bendera yang kita lakukan semata-mata itu bukan tanpa alasan. Nah, alasannya itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai wujud rasa syukur kita atas kemerdekaan negara kita. Kemudian yang ketiga, menghormati orang lain. Nah, untuk menghormati orang lain itu bisa menghormati orang yang lebih tua, menghormati suku, ras, agama, dan perbedaan antara kita. Kemudian mentaati peraturan, ini penting sekali karena peraturan dibuat itu untuk dipatuhi. Jadi peraturan-peraturan yang dibuat baik di rumah, di sekolah, di lingkungan itu wajib sekali ditaati. Nah, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Kemudian kita lanjut dengan kelompok 2. Perwakilannya siapa? Elis, ya, maju ke depan. Baca dengan suara yang keras biar teman-temannya bisa mendengarkan. Ya, mulai. Sembari membaca, Ibu kasih nilai. Mulai. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya: belajar yang rajin, melestarikan budaya Indonesia, siap membela tanah air, saling menjaga keutuhan bangsa dan negara bangsa lain, tidak malu menggunakan baju lokal seperti batik, mengembangkan tari daerah, saling menghormati antara ras, suku dan budaya, saling tolong menolong. Nah, bisa Ibu pinjam. Nah, jadi untuk jawaban dari kelompok 2 ini lebih dijabarkan, intinya sama seperti dari kelompok 1, namun kelompok 2 lebih menjabarkan jawabannya. Ini tadi Ibu mau kasih sedikit bahwa saling menghormati antara ras dan suku dan budaya itu memang sangat penting. Itu seringkali berulang-ulang. Memang karena suku di daerah kita atau budaya di daerah kita itu ada banyak sekali. Di daerah Pulau Bangka dengan Pulau Belitung itu budayanya berbeda. Budaya di Pangkal Pinang dan budaya di Sungai Liat itu berbeda sekali. Jadi harus saling kita lestarikan. Kemudian tidak malu menggunakan baju lokal seperti batik. Nah, itu merupakan identitas kita, yaitu batik bagi bangsa Indonesia. Kemudian saling menjaga keutuhan bangsa dan negara. Baiklah, terima kasih jawaban dari kelompok 2. Bisa duduk, kita kasih aplaus. Nah, untuk jawabannya Ibu kasih nilai. Perwakil ini nilai per kelompok. Tadi yang maju itu nilai secara individu. Nah, tadi juga kita pernah membahas mengenai budaya. Jadi budaya tadi sudah Ibu jelaskan, ini Ibu sudah menyediakan
media, bisa dilihat ini media apa? Gambar apa? Tarian. Nah, ini adalah salah satu tarian khas tarian yang ada di Indonesia, itu tari Jaipong, berasal dari Jawa Barat, dan ini tari daerah kita itu tari sambut yang sering dilaksanakan pada acara-acara tertentu ataupun acara-acara besar. Nah, di sini Ibu juga sudah menyediakan media. Ibu mau di antara kalian maju ke depan. Ini adalah gambar. Kalian tinggal menyebutkan saja gambar cara mempertahankan kemerdekaan. Nah, Ibu mau yang maju ke depan? Aisyah lebih dahulu. Nah, ini ada bentuk pengamalan Pancasila yang terkait dengan proklamasi. Ini adalah gambar-gambarnya. Nah, Ibu mau tanya, ini gambar apa? Nah, ini gambar apa? Ya, ini gambar tolong menolong. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, inilah bentuk gambaran saling tolong menolong teman yang sedang mendapat kecelakaan, menolong orang yang sedang mendapat bencana. Nah, terima kasih pada Aisyah. Kemudian Ibu mau yang kedua, Aisyah bisa duduk pada Andin. Nah, Andin, nah Ibu mau kamu kamu sebutkan ini kegiatan apa? Ya. Yang ini. Ya, benar sekali, ini adalah gambar demokrasi. Jadi dalam gambar demokrasi ini kita dapat mengambil nilai bahwa untuk mengambil sebuah keputusan itu kita harus saling bermusyawarah dan tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lain karena kita semua itu sama. Nah, terima kasih kepada Andi. Saya dulu kita kasih plus. Sekarang karena diskusi sudah selesai, bisa kembali ke tempat masing-masing. Duduknya seperti biasa tadi, seperti awal, maju dua depan dua belakang. Nah, simpan bukunya, tutup bukunya. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini itu sudah membahas mengenai proklamasi kemerdekaan, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan pada era saat ini, karena banyaknya isu-isu yang untuk menyebabkan pemecah belahan antara kita, banyak negara yang tidak suka dengan harmonisan negara. Jadi kita harus saling menjaga, harus saling mengasihi satu sama lain. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mengenai bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan, seperti tolong menolong. Itu merupakan hal yang sangat sederhana sekali. Jadi kalian kalau melihat teman-teman ada yang mengalami kesusahan, itu bisa membantu. Kemudian kalau melihat orang yang berbeda dari segi kulitnya, kalian tidak boleh mengejek, kita harus saling menghargai. Kemudian, nah dari pembelajaran kita hari ini itu ada nilai moral yang terkait, itu kita harus saling bersyukur pada situasi saat ini. Walaupun negara kita sudah merdeka, kita sudah bebas dalam mengenyam pendidikan tanpa ada jajahan lagi. Sekarang daerah kita sekarang mengalami mungkin ini sebuah teguran ataupun ujian bagi negara kita bahwa adanya penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan kita harus selalu bersyukur. Jadi sekecil apapun itu kita harus saling bersyukur, harus saling menjaga kesehatan. Itu sangat penting sekali pada situasi saat ini. Jangan lupa menggunakan masker. Nah, kemudian tugas yang Ibu sampaikan tadi mohon dikerjakan di rumah halaman 12 untuk tema 1. Nanti untuk pengumpulannya bisa dikumpul seperti biasa melalui WhatsApp, nanti akan Ibu cek. Jadi untuk pengumpulannya paling lambat itu besok, karena pembelajaran kita tidak setiap hari tatap muka, jadi Ibu mau tugasnya dikumpulin melalui WhatsApp. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat dan kita selamat sampai rumah. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Nah, pulangnya hati-hati. Tolong untuk kursinya dirapikan kembali, tempat duduknya dirapikan, bukunya dimasukkan ke dalam kelas. Siap, tegak, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pulangnya satu-satu, bukunya kumpulin ke depan. Ya, lanjut. Satu persatu. Jaga jarak ya.